Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Renungan Pagi edisi 25 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Karuniakan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh mengimani bahwa hanya dengan hikmat-Mu lah kami akan dimampukan untuk memahami dan menyelami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di mana firman-Mu ini ya Tuhan, yang akan menjadi pedoman bagi kami menjalani hari-hari yang Tuhan masih karuniakan bagi setiap kami. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk terus melakukan firman-Mu ini di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan, tidak hanya kami dengarkan, tetapi membawa pembaharuan bagi hidup kami, baik dalam pola pikir kami, tutur kata kami, dan perilaku kami setiap hari. Ya Tuhan yang penuh kasih, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 71 ayat 9 dan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat 17, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang selalu rindu untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang Tiongkok menganggap bahwa menjadi tua itu adalah lambang kebijaksanaan. Bagi orang Yahudi, menjadi tua adalah wujud kematangan spiritual atau kematangan dalam berpikir. Jadi seharusnya seseorang bangga ketika menjadi tua. Tetapi menjadi tua bisa menggelisahkan sebagian orang karena menganggap bahwa kekuatannya tidak seperti dulu lagi, dan mungkin panca inderanya sudah semakin berkurang. Ada sebagian orang yang menjadi takut karena tidak siap untuk dilupakan. Takut karena terjebak dalam perasaan seolah-olah dibuang ketika usia makin bertambah. Dan rasa takut ini juga sempat menyerang Daud, karena ia tahu bahwa tak mungkin lagi seseorang tetap muda dan kuat. Daud dalam masa tuanya sering muncul pikiran-pikiran negatif. Ia sudah tidak setangguh ketika masih muda. Orang-orang yang dulu menghormatinya kemudian berbalik memusuhinya, mengejek dan mengancamnya. Jadi Daud kembali mengenang perjalanan hidupnya bersama Tuhan sejak ia masih muda. Dan pada akhirnya Daud yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Daud mengerti benar bahwa satu-satunya tempat bersandar dan dapat diandalkan adalah Tuhan saja. Ia tidak pernah berharap dari orang lain, termasuk anak-anaknya, yang ia takutkan kalau Allah meninggalkannya. Sehingga ia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana Daud menghadapi dan menjalani masa tuanya? Yang pertama, Daud percaya akan kasih Allah. Sekalipun mungkin tubuh lemah, ada banyak kelemahan dan keterbatasan dalam hidupnya. Sekalipun kekuatannya sudah habis, ia yakin bahwa kasih setia Allah
akan terus dinyatakan dalam hidupnya, sehingga ini menjadi pengingat dan juga menjadi kekuatan bagi ia dalam menjalani masa tuanya. Dan hal yang kedua, ia ingin tetap bertumbuh dan berbuah di masa tuanya. Di ayat 17 dikatakan, "Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib." Jadi sampai masa tuanya Daud ingin dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan karya Allah, kebaikan Allah bagi setiap orang. Jadi ia ingin tetap dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usia lanjut merupakan berkat karunia Allah. Sekalipun ada keterbatasan dan kelemahan pada usia lanjut, tetapi satu hal yang menjadi pengingat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan akan tetap setia menjaga, menuntun umatnya dengan kasih setianya. Firman-Nya dalam Yesaya 46 ayat 4, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, masa tua itu harus terus dijadikan kesempatan juga untuk berkarya dalam hidup ini. Menghadapi masa lanjut usia, jangan hanya fokus memandangi cermin saja. Wah, uban saya sudah semakin banyak, keriput sudah ada di mana-mana, bentuk tubuh sudah tidak beraturan lagi. Tentu hidup akan menjadi lebih sengsara ketika hidup kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita perbanyak melihat melalui jendela. Kita akan melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita dan kehadiran kita. Ada saudara-saudara kita yang butuh untuk dihibur. Ada saudara-saudara kita yang butuh untuk diteguhkan. Ada generasi muda yang butuh untuk diarahkan dan terus dinasihati. Sehingga masa tua yang kita jalani saat ini akan menjadi lebih berarti. Tubuh boleh saja mengerut, tetapi iman dan jiwa harus terus bertumbuh dan berbuah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, krisis di masa tua memang tidak bisa dihindarkan. Kecemasan dan ketakutan tentu masih ada. Namun percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kasih dan penyertaan dari Allah akan terus dinyatakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam menjalani masa tua. Karena itu, biarlah iman dan pengharapan terus bertumbuh. Biarlah di masa tua ini kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk mewariskan nilai-nilai Kristiani bagi anak-anak dan cucu-cucu dan generasi muda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang berlimpah kasih karunia. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup kami sampai pada masa tua. Dan kiranya ya Tuhan, orang tua kami yang menjalani masa tua mereka tetap mengimani bahwa Tuhan tetap setia dalam perjalanan hidup mereka. Dan biarlah mereka terus terpelihara dengan sempurna dalam tuntunan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan terus memberkati mereka di dalam mereka berkarya di masa tuanya. Tentunya hadirnya orang tua di tengah-tengah kehidupan kami
menjadi teladan iman bagi kami, anak cucu, di dalam mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah bagi setiap kami, bagi setiap generasi muda. Ya Allah yang di sorga, berikanlah kami hati yang memiliki rasa hormat, perhatian penuh, peka terhadap orang tua kami yang sepuh, sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui hadirnya kami sebagai anak dan cucu juga keluarga. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami berlindung dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan yang akan memampukan dan menolong kami dalam segala tugas pekerjaan, usaha, dan perjuangan hidup yang kami kerjakan masing-masing. Karuniakan kami hikmat-Mu ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melakukan tugas ini dengan baik. Berkenanlah ya Tuhan menjamah, melawat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Biarlah mereka tetap merasakan damai sejahtera Allah, memiliki pengharapan sekalipun tubuh lemah karena sakit penyakit. Kami percaya ya Tuhan bahwa saudara kekasih kami ini akan memperoleh pemulihan, kesembuhan tepat pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Ya Tuhan, ajarlah kami juga untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, bahwa kasih Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang terus mentautkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau berjalan dalam kasih-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan saat ini, hari ini, berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.